Oke, sahabat HOTS, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini dari Divisi Informasi dan Penyiaran atau Divpen, Hafiz on the Street akan memulai podcast yang berjudul podcast Sahabat HOTS. Nah, podcast kali ini adalah podcast pertama yang baru saja di-launching oleh tim Divisi Informasi dan Penyiaran Hafiz on the Street. Nah, pada kesempatan yang spesial ini kita sudah kedatangan tamu dari Kepala Divisi Offline yang saat ini sedang viral menangani persiapan satu dekade HOTS atau 10 tahun HOTS yang sebentar lagi akan terlaksana dan puncaknya berada di bulan November. Nah, siapa sih Kadif Offline ini? Yuk, coba kita cari tahu lebih dekat dan apa saja sih kegiatan-kegiatan Hafiz on the Street di Milad satu dekade HOTS-nya tahun 2024 ini. Oke, kita menyapa dulu namanya eh, Kang atau biasa kita panggil Kang gitu ya. Kang Asep Sunandar atau kita juga biasanya pakai panggilannya Kang Uwas sih. Kang Asep, bagaimana kabarnya sehat? Alhamdulillah, baik Mbak Nisa. Alhamdulillah. Ya. Rumah aman semuanya, Hotsda aman. Nah, itu. Rumah Alhamdulillah aman, belum pindah kemana-mana rumahnya. Alhamdulillah, Ah, alhamdulillah ya. Masih di Serang, ya. Masih jarang rumahnya belum belum pindah. Mm-mm. Iya, karena Belum, bukan belum, keong ya, kalau ya, kemana-mana ya. rumahnya di bawah. Kalau keong kalau kemana-mana ya rumahnya harus dibawa. Iya, Nah, rumahnya oke. tetap gitu, nggak pindah-pindah. Baik, sahabat HOTS. Jadi beliau ini adalah eh, Kadif Kadif Offline yang sekarang yang saat ini tinggal di Serang, Banten, dan sejak tahun berapa sih waktu itu Asep, itu dinobatkan diberi amanah tahun berapa ya? Baru sih Mbak ya. Mm-mm. Baru tahun 2023 lalu. Nah, Tepatnya bulan November ya. Bulan November di Karawang ah, kalau ah, nggak ah. salah itu dikasih amanah sama Pak Presiden Hots untuk memegang, bukan memegang sih, kata apa namanya, ngoper Hmm, tugasnya yang sebelumnya itu dipegang sama Ustadz mm-mm, Luki, sama Kang mm. Luki sebagai Kadif Offline, kemudian diberi amanah sebagai deputi tadi, Ah, sebagai ya, ya, ya. deputi deputi Kadif Offline, itu untuk megang apa namanya, menggantikan Kang Luki pada saat itu. Gitu. Iya, Dan iya, iya. Waktu itu, statusnya waktu itu masih mm-mm. belum ada belum ada ya kalau nggak salah. Ya masih belum belum ada tim yang pegang untuk kepala divisi offline. Ah, iya, iya. Tuh, kan. Ya, pada saat itu Kang Luki atau wakil presiden ya waktu Iya itu. betul, betul. Ya, karena wakil presiden jadinya beliau menunjuk pengganti dan pada saat itu alhamdulillah Kang Asep yang diberi amanah gitu ya. Iya. Tapi nggak Nah, bisa dibilang alhamdulillah sih, karena nggak tahu musibah, nggak tahu nikmat. ya tergantung dilihatnya dari mana juga. Ya, kalau dibilang. Tapi kalau dilihat dari sisi amanah ya, kalau seandainya amanahnya itu memang tidak dijalankan dengan baik, ya otomatis jadi musibah sih sebenarnya. Ya, betul, betul, betul. Eh kan waktu itu Mhm, awalnya menjadi deputi, terus mhm, tiba-tiba diangkat menjadi kadif nih. mhm. Ya, pada saat itu kan apa ya?
merasa kaget nggak sih? Gimana sih perasaannya Kang Asep waktu itu? Ya, innalillah walhamdulillah gitu. Kayaknya dari apa ya? Kalau kaget, dibilang kaget nggak kaget karena memang dari awal udah ada sinyal, udah ada sinyal-sinyal kayaknya nih bakal dikasih ditimpahin amanah nih dari apa namanya Pak Wapres karena dari gelagat-gelagat awalnya itu pertama cuman dari staf biasa terus tiba-tiba Ya. beliau bilang apa namanya diminta untuk nggak usah banyak kerja katanya. Liatin aja dulu kerjaan anak apa namanya yang lain Oh gitu. ya. Siap-siap gitu ya. Siap. Karena nanti sekalinya dikasih tugas kata beliau itu tugasnya mungkin semua tugas bakal dilimpahkan. Dari situ Mm-mm. udah curiga, waduh gawat nih. Karena Yeah. memang sudah dikasih sinyal sama Yeah. Pak Wapres tempo apa Mm. namanya waktu itu. Jadi coba deh paling tidak apa namanya waktu itu coba buat menenangkan hati istilahnya sih, menenangkan hati. Biar nggak kaget gitu kan. Akhirnya oke lah gitu. buat buat apa ya buat mempersiapkan diri kalau kalau memang ditunjuk tidak nggak kaget gitu kalaupun nggak ditunjuk pun alhamdulillah alhamdulillah kalau nggak ditunjuk Oke. itu mbak. Tapi kan gini, eh, pada saat itu memang awalnya dari staff ya kan Ya. gitu ya, dari Hmm. staff lalu naik naik. Nah, tapi ini kan milad atau gawe yang besar pertama buat Kang Asep ya kan di milad satu dekade HOTS ini. Gimana sih merasa tanggung jawab? Wah, besar banget nih ternyata berat banget sih jadi kadif ini apalagi di mendekati milad ini Kang Asep. Awalnya sih agak ragu ya ragu bisa Hmm, enggak bisa apa hmm, enggak buat buat apa namanya ngemban amanah ini gitu ya tapi setelah lama dipikir daripada banyak mikir banyak ragu terus nggak jalan-jalan ya udah dijalanin aja gitu. ya udah dijalanin aja. Bisa nggak bisa ya itu urusan Hmm. tangan. Yang Ah, penting ya, jalan ya. dulu deh. Ya, ya, betul, betul. Yang Eh, penting kelar dulu. iya, yang penting gerak dulu gitu. Ditambah lagi sebelum-sebelum ini kan karena memang walaupun dulu belum bergabung di kepengurusan pusat ya, Hmm, tapi memang suka ikut kalau lagi dari tahun kapan nih 2019 apa ya 2019 hmm. itu memang kalau ada milad atau mukernas itu memang sudah sering dilibatkan gitu ya Oh, maupun iya. dari offline maupun online-nya gitu jadi Hmm, nggak terlalu kaget paling nggak sudah punya ya, gambaran di tahun-tahun sebelumnya gitu walaupun ya. nah, untuk tugas beratnya yang memang di tahun ini gitu ditambah lagi memang dengan kondisi apa ya kondisi Hosda yang memang untuk saat ini hmm, istilahnya itu semangatnya itu lagi pada turun, kemudian banyak yang vakum juga itu membuat lebih berat lagi pekerjaan karena memang harus menghubungi, mencari teman-teman Hosda yang masih punya giroh, masih punya semangat, tapi terkendala kan apa namanya tidak punya teman, tidak punya apa namanya ya nggak punya teman untuk sama-sama berjuang gitu kan. Iya. Ya, karena memang eh, pada dasarnya backgroundnya Kang Asep kan dari Hotsda Ya juga. itu Jadi berlaku. memahami lah bagaimana kondisi di lapangan gitu kan ya Kang Asep. Hmm. Ya, Ya, kalau kalau kita ngomong-ngomong soal milad nih, apa sih eh, apa ya rangkaian kegiatannya untuk menuju ke milad Habis on the Street yang sama-sama kita tahu puncaknya di bulan November nanti. ya. Mm-mm.
untuk rangkaian kegiatan offline khususnya ya, Mm-mm. offline itu yang memang melibatkan harapannya seluruh hosda, namun memang eh, yang apa namanya di lapangan tidak semua sudah terlibat gitu. Jadi insya Allah pada milad yang ke-10 ini, pada satu dekade ini, eh, ada beberapa rangkaian event yang kita susun, yang kita tawarkan, yang kita gaungkan ke seluruh hosda, yaitu CFD seperti yang sudah seperti tahun-tahun sebelumnya. CFD itu Car Free Day, namun ada yang beda dari Car Free Day pada tahun ini. Kalau tahun-tahun yang sebelumnya, Car Free Day hanya sebatas hosda saja, ada hosda setempat saja yang melaksanakan. Namun di Car Free Day pada periode ini itu ada sedikit perbedaan karena kita membuat apa namanya suatu rangkaian Car Free Day dari 10 kota dan kita ada satu puncak Car Free Day yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan November mendatang. Insya Allah akan kita laksanakan di Jakarta. Nah, dalam Car Free Day ini yang biasanya hanya melibatkan hosda setempat, insya Allah kita akan mengundang seluruh hosda, seluruh member host, bukan hosda lagi, seluruh member host, baik mau itu dari divisi online, mau divisi offline, dari seluruh divisi, kemudian dari seluruh program-program yang ada di host, itu kita undang untuk bergabung bersama-sama melaksanakan Car Free Day di Jakarta, insya Allah pada tanggal 17 November mendatang. Tuh, Mbak. Jadi Oh, intinya itu kita ada mm. Car Free Day Puncak istilahnya, Car Free Day Puncak. Jadi setelah melaksanakan Car Free Day di beberapa kota, kita akan melaksanakan Car Free Day Puncak dan mengundang seluruh member host, mau itu di Indonesia maupun di luar negeri kalau kalau Wow, kalau wow, ada. luar biasa, luar biasa, keren, keren. Jadi nanti itu kita kayak kembali ke saat pertama kali lahirnya Hafiz on the Street itu kan begitu kan Kang Nah, Asep ya? apa namanya? Betul sekali, Mbak. Jadi memang harapannya dalam satu dekade HOTS ini, 10 tahun HOTS apa namanya, eksis gitu ya, eksis di pada saat apa namanya dari tahun 14. 2014 ya, sampai saat ini kita eh, apa namanya harapannya, bukan harapan sih, rencananya akan melaksanakan napak tilas. Nah, napak tilas itu ya memperingati lahirnya host, bagaimana terbentuknya host, kapan host itu lahir, di mana host itu lahir gitu kan. Jadi Napatilas itu kita mengingat mengingat-ingat lahirnya host gitu, yang kebetulan, yang bukan bukan kebetulan sih. Memang pada saat itu lahirnya host itu adalah di Jakarta pada saat Car Free Day di Hmm, Bundaran HI gitu. hmm, hmm, hmm. Itulah Ya, kenapa kita susun Car Free Day ini sedemikian rupa dengan 10 kota dan puncaknya berada di Jakarta dan mengundang seluruh host sedunia gitu, wah, untuk bergabung selain untuk melaksanakan Car Free Day silaturahmi juga untuk memperingati Napaktilas host itu Mbak. ah, Gitu. oke, keren, keren luar biasa. Jadi seolah-olah kita tuh flashback kepada 10 tahun yang lalu gitu. Iya, betul. Flashback ke 10 tahun yang lalu. Jadi, Hmm, dalam kesempatan ini juga, wah, apa namanya, selain kita mengundang seluruh member HOTS seluruh dunia, insya Allah juga pada kesempatan itu, pada CFD Puncak tersebut, akan dihadiri pula oleh punggawa-punggawa pendiri-pendiri HOTS yang memang, apa istilahnya itu, beliau-beliau adalah foundernya, pendirinya.
pencetusnya komunitas house ini. Insya Allah akan dihadiri oleh Wow. Ustadz Bobby, Ustadz Habib, Ustadz Hmm. Hilal, yang apa namanya, ya beliau-beliau itulah yang mendirikan komunitas Hafiz Underset ini. Kita akan sama-sama bergabung dengan beliau-beliau dan temu kangen juga. Jadi ya dalam satu event itu, wah insya Allah banyak banget apa namanya kenangannya. Selain Napaktilas, flashback pendirinya host juga kita bisa Wow. silaturahim ke semua Ah, ah, ah. dengan semua apa namanya member host, dan yang lebih penting kita bisa temu kangen dengan guru kita pendiri komunitas Hafiz Understood, yaitu Ustadz Bobby Herwibowo. Wow, luar biasa ya. Jadi sahabat HOTS yang mau silaturahmi iya, mau CFD-an iya, mau belajar sama guru kita iya. Ayo kita datang tanggal berapa, Kang Asep? Tanggal Insya tujuh Allah belas, kita akan laksanakan pada tanggal 17 November 17 2024. November. Ya, karena ini CFD jadi acaranya pagi dong, ya kan? Nah, Nah. ya, karena ini CFD, kita akan start Mm, pada jam 6 pagi mm. dan titik kumpulnya di Bundaran HI Jakarta. Nah, keren, keren banget, keren banget. Semoga nanti banyak sahabat-sahabat HOTS, terutama yang di wilayah Jabodetabek, yang deket sama lokasi bisa hadir juga. Harus, itu Nah, harus. ngomong, ah, yang dari, jangankan dari Jabodetabek, dari Banten juga hadir dong. Hadir. Insya Allah Dari dari Jawa Banten kita Barat bawa hadir. bawa satu gerbong KRL lah. Oh, oh Masya Allah, Tapi isinya nggak tahu siapa ya. orang, Eh, orang. sedikit bocoran juga, Mm-mm. teman-teman kita dari Bandar Lampung pun sudah mempersiapkan diri untuk keberangkatannya, Wow, wow untuk keren. sama-sama bergabung di CFD nanti. Nah, itu udah keren banget. Wah, Nah, wah dari Lampung aneh aja banget. datang. Iya, Yang kan dari kita kan Lampung lagi aja datang, datang apalagi yang dari Depok. apa yang di Pulau Jawa. Iya, itu masih nyebrang ke Lampung. Kalau yang dari luar pulau aja datang, masa iya yang di sesama Pulau Jawa nggak datang? Iya. Lagi kesempatan ini kesempatan yang langka yang terjadi Pak hanya 10 Betul, tahun sekali. betul. Ya, 10 tahun Ya. sekali. Kalau Jawanya di Jawa ujung nggak tahu ya. Oke, oke, oke. Jadi nggak sabar nih bulan November. Semoga nggak sabar melihat foto-foto, nggak sabar melihat Bundaran HI gitu, nggak sabar kita meramaikan CFD Bundaran HI. Oke, Kang Asep, kalau kalau di Milad ini ada CFD, Hmm. kalau Kang Asep sendiri ketika selama ini turun ke CFD, ketika mengenalkan metode kaun, ya ada nggak sih apa namanya tantangan-tantangannya jadi di jalan gitu. Coba deh cerita dikit. Ini ada sedikit pengalaman beberapa waktu lalu ya, ketika CFD di Kota Serang. Itu ketika kita mau memperkenalkan metode kaun ini ke orang-orang di CFD, kemudian sambil bawa brosur ya kan, itu apa ya, banyak yang nolak. Hmm, Banyak yang nolak karena di pikiran mereka kita itu bukan mau mengajak mereka menghafal Quran, hmm. tapi karena kita nyodorin brosur dahulu, dikira kita mau minta sumbangan. Oh, minta donasi gitu Iya, ya. dikira kita minta Oh, donasi iya, iya, atau iya. Oke, oke, mau oke. ngasih kredit gitu kan. Iya, iya, iya. Ah, jadi buat teman-teman yang mau melaksanakan CFD, Nah, kalau tips mau nih. ngasih brosur, Iya. jangan jangan buru-buru ngasih brosur tanpa mendahului bilang, Pak, Bu, yuk ngapal Quran bareng gitu. Hmm, Kalau nih nggak satu ngaduin tips. itu, waduh, bisa-bisa kita dikira mau minta sumbangan lah, mau maju apa namanya, mengajukan tawaran kredit lah, Iya, 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 iya. macam-macam. Jadi itu udah otomatis banget banyak yang nolak. Hmm. Oh, iya, iya.
Dan satu Jadi, lagi, heeh, CFD, apalagi buat teman-teman Nasda yang hobinya kalau CFD bawa keluarga, bawa anak, tolong ya. anaknya jangan sampai tinggal. Kenapa tuh? Kejadian kalau anak saya hilang. Masya Allah, kok Jadi karena bisa? saking saking semangatnya pengen keliling ya kan CFD sama teman-teman sama rekan-rekan, eh, kami bawa anak yang usianya 3 tahun tuh. Jadi Uminya sedang sibuk sama teman-teman yang Ahwat gitu kan. Kemudian Abinya lagi sibuk dengan teman-teman yang Ikhwan Mm-mm. dan dikira Uminya anaknya ikut sama Abinya dan begitu juga sebaliknya. Abinya ngira anaknya itu ikut sama Uminya. Iya, iya, Begitu ketemu anaknya nggak ada dong. iya. Ya Allah, kasihan Jadi itu bang. baru 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 kumpul di titik kumpul ya kan, baru Heeh. lagi belum hilang capek, habis keliling sama teman-teman, langsung lari lagi cari anak yang hilang. Astagfirullahaladzim, ya Ternyata Allah. anaknya nggak hilang. Nah, Nah, anaknya masih ternyata, dipegang sama salah satu teman Ahwat yang oh hilang. iya ya. Ketika itu beliau ngeliat anak kami tuh nggak dengan ibu bapaknya gitu. Makanya Oh, sama beliau alhamdulillah masih diberi ya perlindungan Allah, ya Allah. Allah lucu banget. Ya, ya mungkin nanti di Hotsda yang lain juga ada kisah-kisah yang unik lah ya. Semoga Luar tidak biasa. terjadi dengan teman yang lain gitu ya. Ya Allah. Ya semoga jadi pelajaran aja buat Nah, kita semoga semuanya. jadi pelajaran buat kita semua. Jadi Mm-mm. walaupun apa namanya CFD itu asik gitu Mm. ya, seru gitu. eh, jangan lupa anaknya dipegang. Untuk yang punya anak ya, tapi kalau buat yang belum punya anak, apalagi belum nikah ya nikah dulu. Mm. Oke. Oke, lanjut. Oke. Kalau oke, tadi tadi CFD. Terus Iya. kegiatan lainnya Ah, untuk Mila Selain kapan? CFD, Hmm. selain CFD kita ada wisuda akbar. Ah, Insya Allah wisuda akbar ini juga akan dilaksanakan di beberapa kota, yaitu Aceh, mm-mm. terus juga Serang tentunya, Bandung, Pasuruan, dan juga Bandar Lampung, insya Allah. Kalau wisuda Jadi akbar, di wisuda akbar ini insya Allah hanya 5 kota. mm-mm. Sebetulnya targetnya 10 kota, tapi alhamdulillah minatnya Masih 5. masih 5. Masih 5. Di di apa di wisuda akbar itu nanti yang di wisuda para santri atau seperti apa nih Kang Asep? Jadi di wisuda akbar ini sebenarnya eh, kita membuka apa namanya kesempatan bukan hanya santri-santri binaan Hosdas. Jadi konsepnya adalah wisuda ini dibuka untuk umum. Jadi Oh kalau iya, yang iya. sudah-sudah itu biasanya kita mewisuda hanya santri binaan Hotser, ya kan? Mm-mm. Hanya di lingkup santri binaan Hotser, Hosda. Tapi pada pada tahun ini kita buka seluas-luasnya untuk seluruh kalangan, baik itu apa namanya santri binaan Hotser maupun umum gitu. Jadi apa namanya kalau ada masyarakat atau warga atau orang-orang yang pengen pengen punya pengalaman untuk wisuda tahfiz, kemudian pengen punya hafalan Al-Quran banyak tapi belum punya sertifikat atau belum tersertifikasi. Nah, di sini kita memfasilitasi orang-orang tersebut yang memang ingin apa namanya mensertifikasi ya, mensertifikasi atau
ikut sertifikasi hafalan Al-Quran, gitu. Biar hafalan Al-Qurannya itu punya bukti, dia punya hafalan Al-Quran, Ya. kita buka untuk semua orang, semua kalangan, mau untuk dewasa maupun anak-anak, gitu. Kita buka seluas-luasnya kesempatan ini dengan catatan, dengan catatan, nggak sekedar ikut wisuda, nggak hanya ikut wisuda, tapi juga ikut mengikuti proses sebelum wisuda akbar itu. Apa itu prosesnya? Itu tasmi akbar. Jadi setiap kota, Oh, ada daerah, tasbih. kita wajibkan untuk mengadakan tasmi akbar sebelum melaksanakan wisuda. Konsepnya seperti Oke. apa? Jadi peserta wisuda akbar ini kita data terlebih dahulu, kemudian eh, setelah pendataan kita tentukan sebuah tempat, masjid atau sekolah atau madrasah untuk melaksanakan tasmi. Dan tasmi ini wajib dihadiri oleh anggota Hotser. Hmm. Oh, jadi kenapa harus ikut tasmi dulu, apa namanya, padahal sudah punya hafalan misalkan, agar apa namanya tidak hanya sekedar mendapatkan sertifikat, tapi memang benar-benar Ya, sebelum tersertifikasi itu sudah ada diuji terlebih dahulu hafalannya gitu. ya, Jadi ya. bukan hanya tersertifikasi, tapi juga teruji hafalannya. Betul, Jadi betul. ada pertanggungjawaban di situ. Ya, ya. Keren, luar Coba. biasa. Oke. Sejauh ini masih masih 5 Hotsda ya Ya, sejauh yang ini mendaftar. kita tutup di 5 Hosda karena Mm-mm. pelaksanaannya sudah kita mulai dari bulan September ini ya. Hmm. September ini sudah mulai kita laksanakan tasmi gitu. Jadi untuk Ya. hosda-hosda yang memang sudah melaksanakan, yang sudah terdaftar untuk melaksanakan wisuda, proses tasmi sudah dimulai dari bulan September ini. Tuh. Nah, adapun nanti kalau seandainya ada rekan-rekan host atau masyarakat umum yang ingin ikut bergabung dalam wisuda akbar, misalkan, kemudian hostdanya atau dia tidak di daerahnya, dia tidak ada hostda yang menyelenggarakan, maka masih Mm-mm. ada kesempatan untuk ikut, yaitu mengikuti wisuda akbar online yang insya Allah akan dilaksanakan oleh Oh ya, divisi PSD. divisi Gitu. Dan PSDM prosesnya ya. tetap sama. Hmm. Prosesnya tetap sama, harus melalui uji tasmi Asmi. terlebih Ya. dahulu, Oke. dan Siap, juga insya akan dilaksanakan wisuda online. siap, siap, siap. Gitu. Permasalahan akan Keren. cari informasinya di grup-grup posda Nah, masing-masing. kalau saya dari tadi mendengar setiap kegiatan CFD ada beberapa kota, lalu wisuda akbar Hmm. Hmm. ada beberapa kota. Sebenarnya eh, apa ya? Bagaimana sih Kang Asep ini mengelola Hotsda yang sekian banyak? Hotsda sekarang udah berapa Hotsda sih Kang Asep kalau boleh tahu? Dari data yang didapat eh, Hmm. sebelumnya itu ada 107 hosda di Ah, seluruh banyak Indonesia ya. dan juga Mm-mm. luar negeri. Namun Ya, untuk oh luar hosda negeri yang juga. iya, ada ada Hong Kong ya kalau nggak salah, ada Ya, Malaysia, ya. Taiwan ada. Tapi untuk Wow, hosda yang memang sudah apa namanya aktif, yang terkoordinir. terkoordinir, itu masih sekitar 22 atau 25 hosda Hmm. gitu. Dari sekian banyak Hotsda Dari itu, sekian banyak hosda. mm-mm. Hmm. Hotsda sering aktif, banyak kegiatannya itu Hotsda mana aja sih Kang Asep kalau boleh Hmm. tahu? Untuk saat ini yang konsisten aktif dan juga tiap pekan selalu melaksanakan event, kegiatan, Hmm. itu ada beberapa hostday contohnya Garut, Bandung, Serang, Hmm. Jambi, Bandar Lampung, itu konsisten tiap pekan selalu ada kegiatan. Ya, ya. Pasti ada
Misalnya. Oh ya, ngomong-ngomong soal Hotsda Serang, ini agak nyempir, agak melenceng sedikit dari Milad ya, Kang Asep. Hmm, Kalau kalau saya lihat kegiatan Hotsda Serang itu kan ada kegiatan rutin, begitupun Hotsda lainnya. Ada kegiatan rutin seperti sedekah Jumat, lalu ada kalau tidak salah juga setiap hari Sabtu ke eh, Hots Goes to School gitu kan. Nah itu hmm. sebenarnya bagaimana sih kita itu mengelola kegiatan tersebut? Mungkin ada kita sudah bekerja sama dengan suatu lembaga tertentu kah atau bagaimana? Itu hanya ya sudah kita asal gelar aja gitu. Asal gelar pun jadi sebenarnya. Ah, Asal gelar pun jadi kayak FCFT itu asal gelar pun jadi iya sebenarnya. iya. Nah, cuman ya itu butuh butuh konsisten dan juga Hmm, kalau bahasa kitanya itu istiqomah ya. ya. Beristiqomah untuk melaksanakannya. Jadi untuk kegiatan di Serang sendiri khususnya itu kita punya beberapa kegiatan tiap pekannya seperti sedekah Jumat yang kata Mbak Nini bilang tadi, kemudian Mas to School, kemudian CFD kadang kalau memang teman-teman lagi pada senggang gitu kan, kadang silaturahim di apa namanya di rumah atau ikut kajian bareng itu sering kita laksanakan. Khususnya di tiap Jumat pagi kita bekerja sama dengan salah satu klinik di Kota Serang itu mengadakan sedekah Jumat, di mana sedekah Jumat ini kita menyediakan paket makanan paket makan siang, bukan paket makan siang sih, bisa dimakan pagi juga sebenarnya. Makan siang gratis, Kak. Ninjas itu gratis, free. Tapi sebelum sebelum kita bagikan apa namanya paket paket makanan itu, kita meminta si penerima manfaat tersebut untuk mengaji atau menyetorkan hafalan gitu. Oh, iya Jadi iya iya, oke. kalau yang biasanya sedekah Jumat itu hanya berbagi ya kan, Mm-mm. kalau hanya berbagi berarti yang berbagi aja yang dapat pahala. Tapi dalam kesempatan ini bukan hanya yang memberi yang mendapat pahala, tapi yang menerima pun insya Allah dapat pahala. Pahala Ah, luar biasa. ya, pahala mendapatkan apa namanya menyetorkan hafalan, pahala mengaji Al-Quran gitu. Jadi walaupun hanya satu atau dua ayat kita terima setorannya, dan setelah itu baru kita beri paket makanan tersebut. Agar apa? Agar ada agar sama-sama mendapatkan pahala dari Allah gitu. Yang satu mendapatkan pahala memberi, si penerima mendapat pahala belajar Al-Quran. Kemudian selain itu kita juga melaksanakan kegiatan Host Goes to School bekerja sama dengan salah satu SD negeri. Jadi biasanya kan yang Ah, program tahfiz itu hanya SDIT, kemudian madrasah ya. Ini kita masuk ke sekolah negeri, sekolah dasar negeri, negeri satu Kota Serang itu bekerja sama dengan sekolah tersebut untuk melaksanakan kegiatan tahfiz. Jadi pembelajaran tahfiz khusus untuk anak kelas 1 sampai dengan kelas 6 gitu. Jadi anak-anak SD tersebut salah satu apa namanya 5 hari belajar formal ya kan, di hari tersebut di hari Sabtu tepatnya dikhususkan untuk anak-anak belajar dan juga menghafal Al-Quran. Kemudian yang didampingi oleh teman-teman dari Hosda Serang tentunya. Dan itu juga dilaksanakan juga oleh beberapa teman-teman di Hosda lain, gitu. hmm. Terutama yang 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 sangat aktif itu Indramayu ya kalau tidak salah. Itu kalau tidak salah satu kabupaten ya. Indramayu kabupaten kalau tidak salah ya. Satu kabupaten Indramayu itu kalau tidak salah Ya. seluruh sekolahnya itu diwajibkan untuk membuat program menghafal Al-Quran dengan metode kauni. Gitu. Wah, Jadi luar metode biasa.
sudah masuk ke sekolah-sekolah ternyata, dan bahkan sudah menjadi mata pelajaran wajib buat sekolah-sekolah tersebut. Nah, ini juga Luar biasa. Keren. informasi yang mudah-mudahan menjadi dorongan buat teman-teman Hosda dimanapun berada. Jadi metode kaun itu nggak cuma buat diri kita sendiri loh, bisa kita terapkan Hmm. di semua kalangan, Ya, betul. di sekolah, anak kecil, dewasa, bahkan nenek-nenek. Kalau di Serang itu, santri yang paling favorit itu adalah santrinya, apa namanya, di hari Jumat. Itu Hmm. kebanyakan nenek-nenek yang usianya sudah di atas 60 tahun. Dan mereka Luar masih biasa. sangat sangat semangat untuk Luar menghafal, biasa. belajar Al-Quran. Keren. Jadi jangan pelit untuk mengamalkan, untuk berbagi ilmu ke sesama itu. Ya, ya. Semua teman-teman, apalagi seluruh member house, jangan pelit-pelit, apa namanya, kalau apa ya, merasa belum pantas, kalau masih merasa belum pantas untuk mengajar, saya rasa perasaan itu lebih baik disingkirin jauh-jauh. Kenapa? Karena sejatinya ilmu itu bukan hanya dipelajari, tapi juga diamalkan. Ilmu, tapi nggak mau diamalkan, itu rugi, rugi banget. Kenapa rugi banget? Kalau kita belajar itu, apa ya, pahalanya cuma saat itu aja sih, cuma saat belajar aja. Tapi kalau kita amalkan, pahalanya itu akan terus mengalir. Kalau kita mengajarkan ke satu orang, dan orang itu mengajarkan ke banyak orang, kita kebagian ilmunya. Tapi kalau kita Masya cuma Allah. belajar, ya cuma saat belajar aja kita dapat pahalanya gitu. Jadi Masya jangan Allah. pelit lah. Ya, tadi saya agak ini apa agak teringat sesuatu terkait santri favorit yang nenek berusia 60 tahun lebih itu. Iya. Ada guru saya itu bilang kalau anak kecil atau orang yang masih muda, anak-anak belajar, apalagi belajar Quran, itu adalah suatu kewajiban. Tetapi kalau kalau orang tua atau nenek-nenek bahkan kakek-kakek masih belajar dan masih belajar Al-Quran apalagi itu adalah suatu keajaiban luar biasa. Memang semangatnya masih luar biasa. Nah, justru karena itu Ya, banyak sebenarnya orang-orang yang sudah lanjut usia itu hmm, pengen pengen sekali belajar kembali, belajar lagi buat menghafal Al-Quran, pengen lagi belajar buat ngaji gitu ya. Tapi mereka itu kesulitan untuk mendapatkan guru. hmm, Kalaupun ada, itu mereka pasti apa namanya, antara dua. Satu, malu dengan lingkungan. Dua, mahal. hmm, Hmm. ya, ya, ya. Jadi kita kita nih yang masih muda-muda sih, yang masih muda-muda punya kewajiban untuk memfasilitasi mereka. Untuk kenapa kita punya kewajiban? Sebenarnya bukan wajib untuk kewajiban itu bukan, apa ya? Manfaatnya bukan untuk beliau-beliau yang sudah lanjut usia sih, tapi justru untuk kita sendiri. Kenapa? Karena kita masih butuh banyak sekali ladang-ladang pahala yang memang untuk menutupi dosa-dosa kita. Jadi, Oke. Kang Asep tadi kan di awal tadi Kang Asep bilang kalau saat ini kita itu sedang mendapatkan tantangan ada dari 100 sekian hotsda ya, yang ada di grup tetapi hanya beberapa atau 20 atau berapa puluh sekian itu tadi hotsda yang terorganisir dan nah, aktif dalam melaksanakan kegiatan dan selebihnya sedang dalam penurunan semangat gitu ya. Nah, sebagai kepala divisi offline, apa sih upaya-upaya bersama tim yang sedang Kang Asep lakukan agar membangkitkan lagi nih roh atau semangat tim Hotsda dimanapun berada agar kembali untuk
menyiarkan apa yang sudah mereka dapatkan di Hafiz on the Street ini? Nah, saya ah dari sekian banyak 103 ya. Hmm. Untuk saat ini kami masih berupaya untuk apa namanya mencoba berkomunikasi dengan rekan-rekan di seluruh Hosda, Hmm. khususnya Hosda-Hosda yang memang saat ini masih belum berkesempatan untuk bergerak bersama di offline, gitu ya. Eh, kita coba buat tetap menjalin komunikasi sama beliau-beliau sambil menggali apa sih kendala-kendala. Ah, iya, iya. Nah, apa sih kendala-kendalanya ketika untuk bergerak di offline itu? Kemudian apa saja yang dibutuhkan mereka, untuk bisa bergerak terus kemudian harapan-harapan mereka kepada host pusat khususnya ya untuk memfasilitasi mereka agar tetap bisa bergerak di daerah gitu walaupun hanya single factor misalkan. Itu tetap kita jalin komunikasi tersebut dan kita coba cari penyebabnya, kendala-kendalanya. Mudah-mudahan di 10 tahun host ini kita bisa mendapatkan solusi yang baik, yang memang bisa membangkitkan lagi giroh semangat teman-teman host di daerah untuk sama-sama bergerak, berdakwah, syiar Al-Quran bersama komunitas Hafiz on the Street, dan juga mengajarkan metode kauni tentunya ke seluruh kalangan. Ya, betul. Nah, Selain menjalin komunikasi, juga kita ini dengan cara kita membuat beberapa event hmm, terobosan-terobosan yang ya nggak bisa dibilang terobosan juga ya. Mungkin ini ada event-event rutin yang mm-mm. dilakukan apa namanya Untuk silaturahmi itu ya. ya sepanjang tahun. Namun kita coba buat modifikasi sedemikian rupa agar lebih menarik gitu kan. Seperti CFD, kita adakan CFD puncak tersebut salah satunya. Agar apa? Agar teman-teman di daerah kembali bersemangat gitu. Jadi yang tadinya sendiri, oh ternyata saya tidak sendiri gitu. Masih banyak teman-teman saya di daerah yang bergerak gitu kan. Yang tadinya futur misalkan, oh ternyata teman-teman saya yang di daerah lain masih tetap semangat, kenapa saya masih futur gitu. Jadi mudah-mudahan dengan seluruh rangkaian event menjelang Milad ini bisa membangkitkan kembali giroh perjuangan menghafal mendakwahkan Al-Quran Ya, untuk seluruh. ya, amin, amin. Nah, Pak Kadif, sekarang kan udah udah 1 tahun nih menjadi kepala divisi Belum, of. belum, Belum ya? Belum ya? belum, Ya, belum. gitu dah. Hampir 1 tahun dah. Feel. Apa sih suka dukanya, berat gak sih jadi Pak Kadif? Ya, seperti yang dibayangkan, berat banget sebenarnya. Bukan berat badannya loh ya. Kalau yang pasti, Mbak. Maaf. Pasti berat badan saya berat. Ya, eh, apa ya? Kalau dibilang berat, ya sangat berat karena tanggung jawabnya bukan cuman kalau kemarin kan hanya tanggung jawab sama diri sendiri ya, sama diri sendiri juga keluarga gitu untuk sama-sama ngajak tetap bersama Al-Quran, tetap bersama menghafal Al-Quran gitu kan, tetap sama-sama komunikasi dengan Al-Quran. Tapi setelah diamanai menjadi kepala divisi ini, rasanya dengan sekian ratus hostda dan juga sekian ribu member gitu, kok ya tanggung jawabnya kayaknya ribuan kali lebih besar. Oh, Karena Masya harus Allah. apa namanya mengajak semua orang untuk
sama-sama berkomunikasi dengan Al-Quran, untuk tetap istiqomah mendakwahkan Al-Quran gitu kan, untuk sama-sama tetap menghafal Al-Quran dengan komunitas seperti ini gitu. Jadi ya kalau dibilang berat ya berat, karena dari sisi tanggung jawab itu wah, luar biasa. Lalu apa sih yang menguatkan Pak Kadif hingga saat ini? Mungkin Pak Apa Kadif ya? suka atau senang kalau Gak lihat. punya pilihan lain kali ya. Nggak, mungkin barangkali Pak Kadif lagi Ya, senang kalau melihat ada teman-teman Hotsda yang aktif gitu. Jadinya yang jadi saya harus, kalau yang lain harus bisa, mungkin Pak Kadif juga harus lebih bisa. Mungkin ada pikiran-pikiran seperti itu. apa yang menguatkan sebenarnya eh, dalam skala kecil ketika kami mengajar di hari Jumat, gitu kan, ngelihat anak-anak, kemudian ibu-ibu, nenek-nenek, itu ketika kita berhadapan-hadapan ngafal Quran itu, mereka bisa bahagia, gitu. Bisa Hmm. ketawa-tawa, kita bisa bahagia. Terus setelah mereka ngelihat mereka bahagia menghafal setoran gitu, itu rasanya kami yang menghadapi mereka itu jauh lebih bahagia, gitu. Kalau dari skala kecil itu aja, kami bisa merasakan kebahagiaan melihat orang-orang yang bersama Al-Quran. Kalau seandainya dapat amanah seperti ini, jadi kadif khususnya, dan harus menghadapi ribuan orang yang memang apa namanya, mereka sendiri bertugas secara offline ya, apa namanya, mengajar kemudian belajar Al-Quran bersama host, dan khususnya ketika kami bertemu walaupun via Zoom, misalkan jarak jauh, ngelihat mereka bahagia itu jauh lebih bahagia lagi Cie. ketimbang, ketimbang apa namanya, bukan ketimbang sih. Jadi kalau hari Jumat itu kami merasakan puluhan kali bahagia gitu melihat orang-orang bahagia menghafal Al-Quran, dengan ribuan orang yang bahagia menghafal Al-Quran, senang menghafal Al-Quran, itu kami puluhan ribu, ratusan ribu lebih Nggak ada bahagia. alasan untuk tidak bahagia ya. Nggak ada alasan tuh nggak bahagia gitu. Ya, ya teman-teman yang merasa pusing, merasa rungsing, merasa hidupnya itu bosan, ngebosenin, kemudian apa namanya monoton gitu-gitu aja, coba deh, coba kak teman-teman untuk gerak lagi, jalan lagi, apa namanya, ajak orang-orang untuk ngafal Quran lagi. Dan ketika teman-teman ngelihat orang-orang yang kita ajak buat ngafal itu bahagia, itu hidup kita yang tadinya monoton itu jauh lebih berwarna. Yang tadinya biasa-biasa aja menjadi luar biasa. Insya Allah itu pasti, Luar pasti biasa. kejadian. Ya, jadi itu salah satu motivasi kami Hmm. sekeluarga, Hmm. kenapa tetap konsisten, tetap jalan, walaupun dengan keadaan kadang ada temennya gitu, kadang teman-teman lagi pada semangat gitu. Karena kemudian cuman kami serumah aja gitu yang jalan, itu nggak pernah menyuruh. Kenapa? Karena kami merasakan kebahagiaan ketika kami mengajar. Kami merasakan kebahagiaan ketika kami bertemu dengan orang-orang yang ingin belajar gitu. Luar Jadi biasa. ya, Eh, Figur Pak Kadif yang perlu dicontoh untuk semua Hotsda dan teman-teman. Untuk hmm, sahabat Hots dimanapun berada. Nah, mungkin pertanyaan terakhir Pak Kadif, ini terakhir ya. Masih berkaitan dengan milad hmm, atau satu dekade Hots.
Oh iya, tadi kita belum ngobrolin ini ya, Pak Kadif, ada roadshow TTS itu juga ya. Oh iya, Ya betul. itu yang menjadi, dan apa sih sebagai penutup, apa sih tujuan dari satu dekade HOTS ini? Tujuan akhirnya nantinya apa sih harapannya? Oke. Silakan Pak Kadif. Baik, baik. Jadi salah satu event selain Hmm, CFD dan juga wisuda akbar itu, kita insya Allah akan membuat roadshow training tahfidz, yang mana sebenarnya roadshow ini sudah rutin dilaksanakan tiap tahun. Itu agenda wajib bagi divisi offline. Namun pada kesempatan kali ini ada yang beda. Beda ya, lagi kan. beda. Dari tadi beda mulu. Ya, sebenarnya bukan bukan beda programnya, cuman memang ada yang Dikemas. ada kemasan yang berbeda dari dari sebelum-sebelumnya. Kalau yang sebelum-sebelumnya kita apa namanya roadshow, apa namanya em, pengisinya Posda misalkan, atau Ustadz Pak Pak Presiden atau Pak Wap itu yang isi. Untuk kali ini, untuk kali ini kita dapat hadiah spesial di 10 tahun Komunitas Hafiz on the Street ini. Kita akan melaksanakan roadshow yang pematerinya langsung Ustadz Bobby Herwibowo dan juga Ustadz Habib Bowo. Wah, keren. Gitu. Jadi itu hadiah terbesar sebenarnya buat seluruh teman-teman host dimanapun berada. Jadi Ya, Ustadz Bobby dan juga Ustadz Habib itu berpesan, siapapun dimanapun hoster yang ingin mengundang beliau-beliau silahkan, karena Ustadz Bobby dan juga Ustadz Habib ingin jalan-jalan silaturahim ke seluruh hoster dimanapun berada. Beliau berdua ingin silaturahim berkeliling dan membuat training tahfiz, gitu. Dimanapun itu, kapanpun itu, eh, dari hosda manapun, dari divisi manapun, atau bahkan masyarakat umum yang ingin mengundang beliau dipersilahkan dan tidak dipungut biaya luar sama biasa. sekali. Dan pesannya Ustadz Habib, beliau tidak ingin disediakan apa namanya penginapan yang mewah segala macam. Beliau hanya ingin bersilaturahim ke hosda, bersilaturahim ke hoster. Kalau memang diizinkan, kalau memang tidak bisa pulang, beliau inginnya nginapnya di rumah hoster gitu. Itu pesan beliau. Jadi roadshow ini, eh, kenapa dibilang beda dari sebelumnya? Karena itu yang mengisi langsung Ustadz Bawi dan Ustadz Habib. Kemudian beliau yang meminta ke teman-teman hoster, bukan lagi kita yang minta. Kita cuma disuruh, ayo daftar, ayo sediakan tempat, ayo sediakan jamaah gitu. Nggak perlu menyediakan apapun lagi, hanya menyediakan itu aja. Insya Allah beliau berdua bersedia hadir gitu. Dan itu adalah salah satu hadiah terbesar. Kenapa? Kapan lagi kita didatengin sama guru? Kapan Ya, lagi kita betul, mau betul. disambangin sama apa namanya foundernya Komunitas Hots gitu. Nah, Yang sahabat, silahkan daftar ke divisi silakan offline daftar. jika Pokoknya mau daftar bersilaturahmi. sebanyak-banyaknya gitu. Kalau Ya, bisa dari satu daerah itu, Ustadz Bobby dan Ustadz Habib dalam satu daerah itu bisa menyambangi 4 atau 5 tempat gitu. Itu jauh lebih baik. hmm. Makin banyak Oh ya, kita, ada ini nggak, Kang? Ada minimal pesertanya nggak? sebenarnya dari beliau berdua itu tidak menargetkan berapa banyak peserta, Mm-mm. kan? Tapi mengingat beliau berdua itu jauh-jauh ya kan dari Ya, Jakarta ke tempat kita, kemudian yang kita sediakan hanya beberapa orang, kok kayaknya nggak enak ya gitu. Jadi dari kami
itu menargetkan bila teman-teman Hotzer ingin mengundang Ustadz Bobby atau Ustadz Habib, itu paling tidak undanglah sebanyak-banyaknya peserta, paling tidak 100 peserta lah kalau untuk apa namanya menghadiri roadshow Ustadz Habib dan Ustadz Bobby itu. Gimana kalau seandainya pesertanya nggak sampai segitu? Nggak masalah. Yang penting ikhtiar dulu, usaha dulu. Nggak usah apa namanya Udah khawatir, berkecil hati. nggak usah berkecil hati. Yang penting sudah diniatkan, gitu kan, dan sudah ditargetkan. Nggak mungkin juga Ustadz Habib atau Ustadz Bobby datang ke sana ternyata pesertanya hanya 25 atau 50 orang terus balik lagi nggak mungkin gitu. Intinya apa namanya usahakan saja, ikhtiarkan saja, sebarkan sebanyak-banyak mungkin, ajak orang sebanyak-banyak mungkin, karena yang kita bisa hanya mengajak. Adapun Ya, orang-orang itu mau diajak atau tidak, itu kembali lagi sama Allah yang membolak-balikan menggerakkan hati. hati. Gitu, teman-teman. Ya, tadi terkait pertanyaan terakhir saya, apa sih di Milad satu dekade HOTS ini eh, harapannya untuk HOTS nantinya ini apa sih, Kang Asep? Harapannya untuk host, oke, di kesempatan ini, di 10 tahun host, satu dekade ya, sudah satu dekade ternyata, harapannya sesuai dengan tagline-nya, eratkan ukhuwah dan berpegangan pada Al-Quran dan Sunnah. Mari teman-teman semua, yang tadinya kita acuh, nggak acuh, biasa aja, nggak ada sapa, tegur sapa, yang sudah bergabung di grup-grup HOTS, mau baik itu di Hosda maupun di grup-grup hafalan, yuk kita saling tegur sapa, yuk kita saling sapa, saling apa namanya, buka obrolan ke teman-teman yang lain, agar apa? Agar wah kita saling apa namanya makin kuat. Kemudian ketika kita nanti di akhirat, kita nggak sendiri. Kita punya teman-teman sesama penghafal Quran. Kita punya teman-teman sesama pendakwah Al-Quran, gitu kan? Jadi jangan malu, jangan gengsi untuk saling sapa, gitu. Karena ada istilah seperti ini. Eh, Serigala itu nggak berani mendekati segerombolan kambing kalau dia hanya sendiri. Dan kambing itu tidak akan pernah apa namanya diterkam oleh serigala kalau dia sedang berjamaah. Nah, kalau mereka itu sendiri, misalkan ada kambing lagi sendirian dan juga serigala itu beramai-ramai, itu udah otomatis serigala bacakan. Serigala makan bareng gitu kan. Iya, iya. Dan serigala sendiri Bacaan. apa namanya ketika serigala sendirian dan melihat segerombolan kambing dia tidak akan berani untuk menerkam. Jadi intinya kalau kita sendirian kita apa dan nggak bisa ngapa-ngapain kita hanya akan menjadi mangsanya setan terus digoda setan dan tidak ada yang mengingatkan gitu. Tapi kalau kita beramai-ramai berjamaah saling tegur saling sapa saling mengeratkan ukhuwah kalau kita lagi salah digoda setan itu ada teman kita yang mengingatkan gitu. Jadi tetap jaga ukhuwah, tetap berpegangan tangan, tetap sama-sama dengan Al-Quran, belajar Al-Quran sama-sama, ngafal Al-Quran sama-sama, mengajarkan Al-Quran sama-sama, agar apa? Agar kita masuk surga pun sama-sama. Amin ya Allah. Hmm. Amin ya Rabbal Alamin. Ah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ada lagi yang mau disampaikan Kang Asep barangkali untuk pesan-pesan ke Hotsda, tim Hotsda, atau ke sahabat Hots yang mendengarkan kali ini. Oke, pesannya, yuk teman-teman, eh, apa namanya, terkait dengan roadshow.
guru kita pengen sekali bersilaturahim dengan kita, gitu. Pengen sekali bersilaturahim mendatangi tempat kita. Jadi itu suatu kesempatan emas, jangan sampai dilewatkan. Isi kesempatan itu, manfaatkan kesempatan itu dengan baik, karena salah satu apa namanya faktor ilmu kita bermanfaat adalah kita bisa ketemu sama si pemilik ilmu itu. Jadi kalau Amin. ingin ilmu kita itu manfaatnya lebih luas, pengen kita hafalan kita makin kuat, maka usahakan untuk bertemu sama guru kita. Kenapa? Ya salah satu yang menguatkan hafalan kita, salah satu yang menguatkan ilmu kita ya guru kita gitu. Jadi manfaatkan kesempatan ini, yuk kita buat event sebesar-besarnya, kita kumpulkan orang sebesar-besarnya, kita undang Ustadz Bobi untuk datang ke tempat kita dan kita bisa silaturahim sama-sama. Amin, ya Allah. Pengen. Semoga nanti ketika event Ustadz Bobby atau roadshow yang trending Tafis di Jawa Timur di Pasuruan Malang, semoga saya juga bisa hadir. Insya Allah. Ya, Sahabat cuma Hots, hadir dong, bikin juga. hmm, Jangan cuma gimana? hadir, bikin juga dong. Oh, bikin juga. Iya. Ya Allah, Insya Allah, Insya Allah. Andai kan, ya sudahlah nanti. Bukan gitu kesulitannya. Kalau di sini tuh saya ya gitu lah. Karena bukan tempat tinggal saya di sini. Ya udah. Ah, Ini juga bukan tempat tinggal saya sebenarnya. Saya nggak punya teman di sini. enggak bukan gitu. Ya udah nanti aja kita Yang penting gerak dulu. ya usaha Iya. tetap ada, usaha tetap ada, Insya Allah. Ya, Alhamdulillah sudah 1 jam podcast pertama kita ya, Insya Allah kurang lebih 1 jam deh ya, Kang Asep. Nah, Ya, eh, kurang. terima kasih sekali lagi untuk Pak Kadif offline, Kang Asep Sunandar, yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyapa-nyapa teman-teman sahabat HOTS di podcast sahabat HOTS yang perdana ini. Insya Allah kita akan tayang sebentar lagi. Nanti ketika sudah jadwalnya kita akan tayang. Nah, sahabat HOTS, kita nantikan siapa sih narasumber kita berikutnya dan yang pasti eh, masih berkaitan dengan kegiatan Habis on the Street yang sedang trending, yaitu Milad atau 1 dekade Hafiz on the Street tahun 2024 ini. Nah, terima kasih Kang Asep Sunandar sudah datang. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Oke, kita tutup majelis ini, majelis yang mulia insya Allah meskipun dalam bentuk podcast yang sederhana ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Ya Allah.